Kelas 10 PMP 2. Dari kemarin yang saya tulis 12 AN. Mama Hidayatul Rahman, Mutia Bila, Nabila, Nadia Putri, Panji Eka, Rakil Bagus, Sally, Cinta Dwi, Tegar, Fabia dan juga Vanessa, Zulfa, Hidayatullah, Fadila. Ini kalian sehat semua ya? Fisiknya sehat ya? Kalau jelas tidak sehat itu yang penting kita nanti pembelajaran kita membahas tentang materi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, yaitu apa? Matrik. Bayangan kalian kalau mendengar kata matrik itu apa yang ada di angan ini? Pertama kali kalau saya ngomong matrik yang terbesit, yang terbayang di angan-anganmu itu panganan, film. Kita selama ini mengenal matrik itu film ya? Film matrik, terus apa nih? Matrik. Atau mungkin tidak punya bayangan sama sekali. Kalian dulu pernah di SMP di kelas 3 diajari tentang matrik, wes ya? Cuma masalahnya kalau dulu orang iso, saya ini lali kan? Jadi sebenarnya matrik ini sudah kamu pelajari biasanya kelas 3. Matrik itu pengertiannya yaitu huruf atau angka yang disusun berdasarkan elemen-elemen, atau mungkin bisa berdasarkan tabel. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kamu bisa melihat bagaimana biasanya adalah bandaran Liga Inggris. Itu kan ada klasemennya. Peringkat 1, MU menang main berapa kali, ya? Seri berapa kali, kalah berapa kali, total poinnya berapa. Di tingkat kedua Liverpool itu bentuk matrik. Jadi salah satu bentuk matrik itu nanti bentuknya berupa tabel. Misalkan ini 1, 2, 3, 4. Nah tujuannya kenapa matrik itu dibuat seperti tabel untuk memudahkan cara membacanya. Nah ini juga seperti matrik. Misalkan ini matriknya matrik A. Apakah harus A? Enggak, bisa B, bisa C, bisa terserah. Jadi variabelnya atau bentuknya ini tidak harus A. Cuma bentuknya ini tak ada matrik A dengan elemen atau anggota yaitu 1, 2, 3, 4. Ini namanya matrik unsur A 2 kali 2. Maksudnya dari 2 kali 2 ini apa? Matrik A yang memiliki 2 baris, 2 kolom. 2 baris, 2 kolom. Baris itu yang arahnya ke samping, kolom itu yang arahnya ke bawah. Kalau misalkan saya punya matrik A dengan elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini matrik A-nya ditulis matrik unsur berapa? Berapa baris? Berapa baris? Baris itu yang arahnya ke samping. Berarti kira arahnya ke samping. 2 baris ini loh. 1, 2. Berapa kolom? 3. Berarti matrik A memiliki kode 2 kali 3. Ini namanya matrik. Paham ya? Nah, dari materi yang kita bahas, kita akan membahas tentang transpos. Transpos matrik. Apa itu transpos matrik? Transpos matrik yaitu merubah matrik dari kolom menjadi baris. Pengertian transpos itu merubah kolom menjadi baris atau sebaliknya yang semula baris menjadi kolom. Misalkan matrik A elemennya 1, 2, 3, 4 ditranspos. Transpos itu biasanya disimbolkan dengan pangkat T. Dieling-eling, transpos itu pangkat T.
Jika matrik A elemennya 1, 2, 3, 4, berapakah transposnya? Kira yang semula baris menjadi kolom. Berarti kira ini kira 1 tetap terus kiri. Ya, 2. Ini kan baris toh, ini dari kolom terus ini. 3. Ini 4. Semula baris jadi kolom. Semula kolom jadi baris. Itu ya. Itu pengertian transport. Ada pertanyaan sampai sini? Apakah bentuk elemen matriks harus angka jika elemennya berbentuk huruf apa boleh? Apakah bentuk elemen matriks harus angka ya? Ini mana tak jelasnya kan angka tok. Jika nanti bentuk elemennya berbentuk huruf, apakah boleh? Mungkin ada teman kalian yang mencoba menjawab. Ya, Boleh. Alasannya? Alasannya karena elemennya sama saja. Ya, karena kalau transpos itu mau diganti angka beres sama saja. Misalkan A, sini 1, ini huruf misalkan A, ini 2, ini 3 menjadi A transpos, berarti di sini nanti jadinya berapa? 1, ini A, di sini 2, di sini 3. Jadi kalau transpos itu elemennya angka atau huruf itu boleh. Itu kalau transpos. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Jika maksudnya objek 2, apakah nanti setelah diinverskan hasilnya juga sama menjadi matrik objek 2? Nah ini masih dulu, masih transpos dulu. Inversnya nanti. Ya. Apakah semua jenis bisa ditranspos? Apakah semua jenis matrik bisa ditranspos? Mungkin dari teman kalian? Bisa. Jawabannya bisa sama tidak bisa aja ya. Nah, bisanya kenapa? Tidak bisanya kenapa? Kenapa kok bisa? Kenapa? Mungkin ada yang baru? Kenapa kok bisa? Apakah matrik jika ordernya? Tidak mau? Ini pertanyaannya. Apakah semua jenis matrik bisa ditranspos? Bisa. Alasannya? Transpos itu pengertiannya tadi apa? Jadi kembali ke awal pengertiannya tadi. Merubah kolom menjadi baris. Berarti kan hanya merubah tak? Iya. Saya semulanya yang samping digawe ke bawah, saya semulanya ke bawah malah jadi ke samping, kan hanya itu toh. Berarti semua materi bisa ditranspos. Itu ya? Paham? Nah, jadi semua materi bisa ditranspos karena pengertian transpos tadi hanya merubah dari materi menjadi kolom atau sebaliknya dari kolom menjadi materi. Kalau transpos saya kira belum terlalu sulit, masih gampang ya, kan hanya merubah tak. Ini pelajaran Cak SD. Mau nih nyampe terus di jok nih, mau nih turun malah jadi ke samping, itu aja. Itu pengertiannya apa? Selanjutnya yang B, inverse. Nah, sebelum kita bahas inverse, kita bahas dulu determinannya dulu. Determinan matriks. Determinan matriks itu ada dua. Yang pertama determinan matriks ordo 2 kali 2. Kemudian juga ada determinan matriks ordo 3 kali 3. Determinan biasanya ditulis det A. Misalkan kalau matriksnya A ya. Kalau matriksnya B ya det B. Kalau matriksnya C ya det C. Jadi itu tergantung dari elemen atau nama matriksnya. Determinan matriks A, misalkan matriksnya ini matriksnya ini. Jadi misalkan matriks A elemennya A, B, C, D.
elemennya A, B, C, D. Berapakah determinan matriks A? Determinan kalau matriks itu kolomnya biasa, determinan itu ditulis kurung lurus, ya, ditulis kurung lurus. Determinan dari matriks A yaitu dikalikan silang. Jadi matriksnya tetap A, B, C, D. Nah, nanti dikalikan silang. Oke. A kali D dikurangi B kali C. Dikalikan silang. A kali B dikurangi B kali C. Tuh, itu namanya determinan. Determinan. Misalkan saya punya matriks A dengan elemen berapa? Ini 1, 2, ini 1, ini 3. Berapakah determinan dari matriks A? Berarti berapa? Min 1, 2, 1, min 3. Menjadi berapa? Min 1 kali min 3 dikurangi dikurangi 2 kali 1. Min 1 kali min 3. Min 1 kali min 3. Min kali min plus. Berarti min 1 kali min 3. Min 1 kali min 3. 3 dikurangi 2 kali 1. 2 sama dengan 1. Itu namanya determinan. Oh, iya determinan. Jadi determinan itu matriks A dengan B, jadi silang dikalikan silang, A dengan B dikalikan, berarti min 1 kali min 3 dikurangi B kali C, berarti dikurangi 2 kali 1. Gitu. Hah? Ada pertanyaan? Belum? Itu deh. Tulis. Sambil nulis, dipahami, diteliti, mungkin kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Kamu bisa tanya Pak ini kok bisa seperti ini itu boleh. Pak ini kok hasilnya seperti ini saya kurang jelas diulang lagi boleh. Ya.
Ada pertanyaan? Loh? Oke, lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang inverse matrik. Yang C. Inverse. Kenapa kita tadi membahas determinan? Karena di dalam inverse ini nanti ada rumusnya determinan. Inverse itu rumusnya A inverse pangkat min 1. Jadi kalau kamu menemukan pangkat min 1 itu artinya inverse. Kalau ada angka pangkat min 1 berarti itu artinya inverse. Kalau misalkan matriksnya A berarti A inverse sama dengan 1 per rumusnya determinan apa? Rumusnya determinan apa? A kali D dikurangi B kali C. Jadi rumusnya A inverse itu sama dengan 1 per rumusnya determinan. Rumusnya determinan itu A kali B dikurangi B kali C. Kemudian matriknya, kalau tadi matriknya misalkan A, misalkan matrik A-nya elemennya A, B, C, D. Ini A dengan B tukar tempat. A dengan B tukar tempat itu jalan. Yang semula ini gone A. Malah jadi gone. Saya ini malah gone B malah jadi A. Matrik B dan C tandanya yang berubah. Masih pilih-pilih. A dengan B tukar tempat. Jadi apa ini? Bahasa gaulnya? Bahasa gaulnya apa nih? Tukar tempatnya? Paling nuker. Ya nuker ya? Nuker. Jadi A dengan B tukar tempat. Berarti di semula A malah ini pindah ke sini, pojok sini. D semula tempatnya di sini pindah ke sini. Kemudian B dan C tandanya yang berubah. Hanya tandanya. B-nya tetap, B-nya tetap di sini, C-nya di sini. Cuma tandanya berubah. Yang semula positif malah menjadi negatif. Kalau semula negatif malah menjadi positif. Berarti kalau B-nya ini positif, negatifnya malah jadi min B. Yang ini malah jadi min C. Nah misalkan ini B ini malah jadi nah ini B malah jadi apa tulisnya ini? Enggak, berarti tidak usah ditulis. Nah positif ya tunggu tulis positif B itu jangan. Ini kalau sangat B, berarti tetap dibiarkan seperti ini saja itu sudah tahu artinya positif. Tapi karena di sini B-nya positif berarti ini min B. Ini rumusnya inverse. Itu rumusnya inverse. Misalkan pakai matrik A. Anggotanya min 1, 2, 1, min 3. Berapakah A inverse-nya? Nah, kita kejaran bareng-bareng. Berapakah A inverse-nya? Terus ini. A inverse sama dengan rumusnya mau 1 per A kali B. Matrik A ini berapa? min 1 Matrik B ini min 3 dikali min 3 dikurangi 2 kali 1. 1. Terus ini matrik D-nya berapa? Kan ini kata matrik min 3. Nah, di sini min 2. Di sini min 1. di sini min 1. min 1. 1 per min 1 kali min 3. Min 1 kali min 3.
3. Min kali min positif. Dikurangi 2 kali 1. 1. 2 kali 1. 2. 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2. Ini materinya tetap. Min 3, min 2, min 1, min 1. 1 dibagi 1. 1. Dikalikan dengan ini. Min 3, min 2, min 1, min 1. 1 kali min 3. Min 1 kali min 1. 1 kali min 2. 1 kali min 1. Min 1. Itu ya. Itu namanya inverse. Nah, yang harus kamu ingat rumusnya. Berarti sebelum kamu mengerjakan inverse, kamu harus dulu tahu dulu rumusnya determinan. Ini ada pertanyaan tadi yang inverse apa mau? Jika matrik ordernya 2 kali 2, apakah nanti setelah diinverskan hasilnya juga sama menjadi matrik order 2 kali 2? Nah, jika matriknya ordo 2 kali 2, itu mau matrik A itu ordone piro ini? Matrik A ini ordone piro ini? Matrik A ini ordonya berapa? Iki loh. Piro? Masya Allah, lagi wong garing malam ini. Matrik A ini ordonya berapa? Matrik A ini memiliki berapa baris? Berapa baris? 2. Berapa kolom? Berarti matrik A ini ordo berapa? 2 kali 2. Iki bakal iki. Ibarat orang mau masak. Ini bahan mentahnya ini. Sing arep kok goreng, sing arep kok kukus ini loh. 2 kali 2. Nah, hasilnya ini. Hasilnya ini. Setelah kamu masak ini, yang siap kamu makan itu hasilnya ini. Matrik A yang mentah tadi dengan matrik A setelah diinverskan, hasilnya sama nggak? Ordone kode berapa? Matrik ini memiliki ordo berapa? Berapa baris? Berapa kolom? Berarti dari matrik A 2 kali 2 setelah diinverskan menjadi A 2 kali 2, hasilnya sama nggak? Nah, berarti jawabannya jadi dari pertanyaan, jika matriknya memiliki ordo 2 kali 2 setelah diinverskan, apakah nanti hasilnya tetap 2 kali 2? Mana kan? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Nah, buktinya apa? Buktinya ini. Gitu. Paham? Silakan itu deh. Sambil nulis dicermati dulu. Kira-kira yang belum paham yang mana? Dijelaskan. Silakan ditanyakan. Pak, ini kok hasilnya seperti ini dari mana?
Jadi kamu itu nggak cuma menulis dan mendengarkan dan menulis, tapi yang perlu memahami. Materi kelas 10 itu masih banyak materi yang dari SMP. Tapi nanti kalau kamu sudah kelas 11 materinya sama-sama, nanti ada trigonometri, ada limit, matematika, ada integral, statistik. Kok lagi ketemu jenenge oleh mumet ya. Dulu kakakku begitu masuk kelas 3 ketemu dengan saya semester 1 kelas 12 semester 1 lagi ketemu tak juga ini gambarannya. Kamu nanti di kelas 3 akan ketemu ini. Limit, integral, limit itu statistik, kemudian volume benda putar, dimensi 3. Lagi tak juga gambarnya. Ya kalau kamu nggak mau kembalikan yang kelas 3, yang kelas 2. Kalau kamu nggak mau ketemu seperti ini, ya udah sekolah, iya kan? Mau enak. Pak materinya kok sulit matematika itu? Ya memang dari soalnya seperti itu. Sebelum kamu lahir, matematika itu seperti itu. Lo coba terus jaluk semuanya. Kalau kamu nggak ingin ketemu seperti ini, ya jadinya SMA. Ya. Lo cukup nih SMP, rasa sekolah itu kurang mungkin ketemu. Tapi ya menyapon. Kurang mungkin ketemu ini. Ini masa depan suram yaitu sambungan. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, saya kasih tugas nanti kita kerjakan di rumah. Ciptaan, kadang kalau berharap satu dikerjakan paham daripada banyak gak dikerjakan belum paham. Terus saya ingatkan nanti kalau pembelajarannya sudah normal, kamu harus mentaati aturan tata tertib sekolah. Karena kemungkinan nanti tahun ajaran baru kita sudah tatap muka. Terutama yang laki-laki yang rambutnya panjang harus potong. Kamu nanti kalau ketemu saya wajib rambutnya harus rapi. Ya, sepatu. Nah saya ini mungkin kamu harus pakai yang putih. Nanti kalau sudah tatap muka harus aturan tata tertib di sekolah seperti itu. Kamu dulu aku masuk sudah saya jelaskan ya kan? Di sana. Jadi kalau tidak belum ya kok coba aku. Itu aturan saya. Kalau pelajaran saya kamu nggak mentaati aturannya, ya kok coba pelajaran itu. Enak. Tapi ini rambutnya harus rapi. Itu nanti kalau sudah ketemu tatap muka, aturan sekolah harus ditaati. Kenapa harus ditaati? Karena kamu anak sekolah. Jadi kayaknya bedanya itu bocah sekolah kalau bocah aman. Karena model itu bocah aman juga bedanya loh. Seragam muka anak sekolah tapi penampilannya bocah aman. Biar kamu itu menunjukkan orang sekian ya, oh ini tak sekolah. Walaupun lebih pintar, goblok, tapi penampilannya harus seperti anak sekolah. Ini dikerjakan, nanti dikerjakan di rumah ya. Yang belum jelas silahkan nanti ditanyakan ke teman-temannya. Jadi tadi mulai dari prantos matrik, determinan matrik, kemudian inverse matrik. Ini baru inverse matrik ordo 2 kali 2. Nanti ada inverse matrik ordo 3 kali 3. Ada perkalian matrik, ada pembagian matrik. Kowe lagi prantos saya wis lomo wis bingung. Damane golek perkalian. Dipersiapkan mentalnya, nanti kelas 11 materinya akan lebih sulit, ya. Kemungkinan nanti kamu ketemu dengan saya lagi, kemungkinan kamu ketemu dengan guru yang lain yang mungkin jauh lebih tegas atau lebih keras. Nah, ini guru matematika lembek itu enggak ada. Kayak lembek ya harus kurang matematika. Ya. Matematika itu karakternya ya seperti itu.
Karena apa? Karena di kelas atau di kedasi kamu nggak akan fokus, kamu nggak akan bingung. Mulai dari zaman mungkin, nggak jenis matematika masih galak ya. SMP SD mesti belum matematika. Sebenarnya kalau saya nggak galak, cuma agak sedikit tegas. Nah, di tegas saya, tegas dengan galak itu, tipis-tipis banget. Ya. Ada kakak lah. Selama kamu manut, insya Allah nanti bapak ibu guru ya tidak akan gitu ya. Jadi ini dikerjakan. Nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum kira-kira ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Apa ada yang punya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.